Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vena Tria Melinda dari D3 Trisasi Keuangan, NIM 18080312031. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi dana zakat, dana kebajikan, dan pinjaman kor. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dana zakat. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau mustahik. Menurut UU nomor 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya ada syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat ini ada 4. Yang pertama, Islam. Islam menjadi syarat kewajiban mengeluarkan zakat, sedangkan non-muslim tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Yang kedua ada berakal dan balik. Dalam hal ini masih diperselisihkan, yaitu berkaitan dengan permasalahan zakat harta anak kecil dan orang gila yang rajih atau kuat. Anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, akan tetapi kepada wali yang mengelola hartanya diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, karena kewajiban zakat berhubungan dengan hartanya. Yang ketiga, dimiliki secara sempurna. Maknanya, orang yang memiliki harta itu memilikinya secara tetap. Syarat tersebut kerap kali diistilahkan dengan kepemilikan sempurna atau kepemilikan penuh. Makna kepemilikan sempurna adalah harta tersebut tidak terkait dengan kepemilikan orang lain yang berhak mengelolanya, melainkan mutlak miliknya sendiri. Dan yang keempat ada memiliki nisab. Makna nisab di sini ialah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i atau agama untuk menjadi pedoman menentukan batas kewajiban mengeluarkan zakat bagi memilikinya jika telah sampai pada ukuran tersebut. Selanjutnya ada 8 golongan orang yang menerima zakat. Yang pertama, orang fakir. Orang fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan usaha untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, ada orang miskin. Orang miskin yang disebut sebagai orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan serba kekurangan. Yang ketiga, ada memerdekakan budak. Rikab atau budak atau hamba sahaya pada praktiknya dewasa ini sudah tidak ada lagi. Namun istilah ini juga bisa dikaitkan dengan upaya melepaskan para muslim yang ditawan oleh pihak lain. Dan selanjutnya ada orang yang berhutang. Orang yang berhutang karena untuk kepentingan, bukan maksiat, dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Yang selanjutnya ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang ada harapan untuk masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam yang kemungkinan imannya masih lemah. Mereka ini juga termasuk orang yang berhak menerima zakat. Yang selanjutnya ada orang yang berjuang di jalan Allah atau sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti pendidikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Selanjutnya orang yang sedang dalam perjalanan atau disebut ibnu sabil, yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Dan yang terakhir ada pengurus zakat. Pengurus zakat orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Dana kebajikan. Dana kebajikan adalah dana yang didapat dari dana sumbangan baik internal maupun eksternal. Dana yang berasal dari internal berupa pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal. Sedangkan dana yang berasal dari eksternal merupakan infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf. Selanjutnya ada 4 sumber dana kebajikan. Yang pertama, infak dan sedekah, yaitu dana yang diterima dari pihak luar atau rekening nasabah atas permintaan nasabah. Yang kedua ada sumbangan. Sumbangan ini merupakan dana yang diterima dari nasabah atas permintaan nasabah dan tanpa paksaan, diperuntukkan guna kepentingan sosial. Yang ketiga, denda. Denda adalah berasal dari kompensasi yang wajib dilakukan oleh nasabah karena melanggar aturan, terlambat atau tidak melunasi pinjaman, yang mana pembayaran angsuran tersebut dilakukan secara pendebitan ke rekening nasabah atau dibayarkan secara tunai. Dan yang terakhir ada pendapatan non halal.
Pendapatan non-halal ini merupakan dana yang bersumber dari penerimaan jasa giro dari bank konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank. Next, sumber dana kebajikan tersebut digunakan untuk apa? Apakah bank yang secara langsung menyalurkan dana tersebut? Jawabannya, sumber dana tersebut digunakan untuk kebajikan, digunakan untuk membantu usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Nah, jenis kegiatan ini meliputi pembangunan, renovasi sarana dan prasarana umum, meliputi sekolah-sekolah, bantuan korban bencana alam, kesehatan, dan lain-lain. Nah, penyaluran dana kebajikan ini pada umumnya bank tidak secara langsung menyalurkan dana, melainkan disalurkan kepada lembaga khusus yang dibentuk oleh bank itu sendiri. Pinjaman court. Pinjaman court adalah secara terminologi court berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. Court merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam-meminjam. Selanjutnya, ketentuan syar'i, rukun, dan pengawasan syariah transaksi pinjaman court. Yang pertama, ketentuan syar'i. Ketentuan syar'i adalah larangan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman, larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu, perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman. Yang kedua, ada rukun transaksi pinjaman court. Yang pertama, transaksi, yang kedua, objek court, yang ketiga, ijab dan kabul. Pengawasan syariah transaksi pinjaman court. Yang pertama, meneliti apakah pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, meneliti bahwa nasabah yang terkena sanksi denda adalah nasabah yang lalai. Yang ketiga, memastikan bahwa bank telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup untuk melunasi. Di sini ada alur transaksi pinjaman court. Saya akan menjelaskan alur transaksinya. Yang pertama, bank melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan nasabah menerima pinjaman court. Evaluasi dan seleksi lebih dilihat pada aspek kesesuaian nasabah dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima dana court yang bersifat sosial. Selanjutnya, kedua belah pihak menyepakati akad court. Yang kedua, setelah akad court disepakati, bank syariah selanjutnya menyerahkan dana court sesuai dengan yang disepakati. Yang ketiga, nasabah melakukan pengembalian pinjaman court sebesar yang dipinjam, baik secara langsung keseluruhan maupun angsuran. Dan selanjutnya ada teknis penghitungan dan penjurnalan pinjaman court. Nah, bagian ini secara khusus akan membahas transaksi pinjaman court dengan menggunakan dana inten atau ekuitas bank syariah. Berikut kasusnya. Bapak Hartanto yang bekerja pada sebuah bank syariah meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema court ini menggunakan dana inten bank. Informasinya, jumlah pinjaman 1 juta, lama pinjamannya 4 bulan, biaya administrasinya 10.000. Teknis perhitungan pinjaman court. Dalam transaksi pinjaman court terdapat beberapa perhitungan yang harus dilakukan oleh bank syariah. Nah, cara menghitung angsuran per bulan. Angsuran per bulan, total piutang bersih dibagi jumlah bulan pelunasan. Jadi 1 juta dibagi 4. 4 itu 4 bulan. Angsurannya per bulan yaitu 250.000. Nah, selanjutnya untuk menghitung biaya administrasi. Rumusnya N% dikali besar pinjaman sama dengan 1% dikali 1 juta, hasilnya 10.000. Penjurnalan transaksi pinjaman court. Yang A, saat akad disepakati. Pada tanggal 20 Agustus 20 XA, Bank Syariah menyetujui pinjaman court Bapak Hartanto dan langsung memasukkannya dalam rekening tabungan atas nama Bapak Hartanto. Pada hari yang sama, Bank Syariah langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman court. Di sini jurnalnya, pinjaman court pada rekening nasabah Bapak Hartanto nominal 1 juta rupiah. Yang kedua, rekening nasabah Bapak Hartanto pada pendapatan administrasi nominalnya 10.000. B, saat pembayaran angsuran. Terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran. Apabila pada tanggal 20 September 20 XA, tanggal jatuh tempo angsuran pertama, Bank Syariah mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk pembayaran angsuran, maka jurnal pendebitannya rekening untuk pembayaran angsuran pinjaman court yaitu jurnalnya rekening nasabah Bapak Hartanto pada pinjaman court, nominalnya 250.000. Yang kedua, tidak dapat dana sama sekali yang dapat didebit. Nah, apabila pada tanggal 20 Oktober 20 XA, tanggal jatuh tempo angsuran kedua, tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit untuk pembayaran angsuran,
Baru pada tanggal 5 November 20XA, Bapak Pak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit rekening sebesar angsuran yang jatuh tempo. Nah, jurnal transaksi atas 20 Oktober dan 5 November yaitu pinjaman core jatuh tempo pada pinjaman core nominalnya 250.000. Yang tanggal 5 November rekening nasabah Bapak Hartanto pada pinjaman core jatuh tempo nominalnya juga 250.000. Yang ketiga, terdapat dana yang terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jumlah angsuran. Apabila pada tanggal 20 November 20XA, tanggal jatuh tempo angsuran ketiga, terdapat dana yang terbatas sehingga Bank Syariah hanya mendebit sebesar 150.000. Pendebitan berikut baru dapat dilakukan pada tanggal 10 Desember 20XA setelah Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit sisa angsuran yang belum debit rekening oleh bank. Jurnalnya tanggal 20 November, rekening nasabah Bapak Hartanto sebesar 150.000, pinjaman core jatuh tempo sebesar 100.000 pada pinjaman core sebesar 250.000. Pada tanggal 10 Desember, rekening nasabah Bapak Hartanto 100.000 pada pinjaman core jatuh tempo sebesar 100.000. Saat penerimaan imbalan, misalkan pada tanggal 20 Desember 20XA waktu pembayaran angsuran terakhir yang juga merupakan waktu akhir periode peminjaman core Bapak Hartanto, di samping membayar cicilan yang terakhir sebagai rasa terima kasihnya kepada Bank Syariah yang telah meminjamkan pinjaman core untuk pembayaran uang kuliah anaknya, memberikan imbalan sebesar 25.000 pada Bank Syariah. Penyerahan cicilan dan imbalan dilakukan secara langsung tanpa melalui debit rekening. Jurnal transaksinya sebagai berikut. Kas sebesar 275.000 pada pinjaman core sebesar 250.000, pendapatan operasi lainnya sebesar 25.000. Yang D. Pembentukan cadangan kerugian pinjaman core. Misalkan pada pertengahan bulan Desember 20XA, Bapak Hartanto melaporkan dirinya mengalami musibah, diperkirakan tidak mampu membayar cicilan terakhirnya. Untuk itu dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman core dengan jurnal sebagai berikut. Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman core sebesar 250.000 pada cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman core sebesar 250.000. Pengungkapan pinjaman core berdasarkan PAPSI 2013 disebutkan bahwa hal-hal yang harus diungkapkan antara lain. Yang pertama, rincian jumlah pinjaman core berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi. Yang kedua, jumlah pinjaman core yang diberikan kepada pihak yang realisasi. Yang ketiga, kebajikan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian resiko pinjaman core. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.